semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sal Sabrina dengan NIM 0806 1282 126077. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara CPUB 2012, 2018, dan 2024. Nah, kita lanjut saja ke perbedaan CPUB antara 2018 dan 2024. Nah, untuk perbedaannya bisa dilihat di sini. Kita bisa melihat perbedaan antara CPUB 2018 dan 2024 itu pada poin-poin yang ada di bab-bab tersebut, seperti pada bab 1, bab 2, bab 5, bab 7, dan bab 11. Di mana pada bab 1 yaitu mengenai sistem mutu industri farmasi, ini terdapat penambahan nih pada CPUB 2024 mengenai subbab tentang kajian mutu, yang ditambahkan poin mengenai kajian berkelanjutan terhadap bahan awal dari pemasok yang terkualifikasi untuk tren pemenuhan terhadap spesifikasi. Kemudian juga pada bab 2 yaitu personalia, ada penambahan peraturan pada CPUB 2024 mengenai poin 2.5 dan 2.6 yang menentukan tentang kondisi apa saja yang memperbolehkan personel kunci tidak melaksanakan tugas, dan yang pada poin 2.6 itu mengenai tugas dari manajemen puncak, serta ditambahkan juga pada subbab tersebut mengenai ketidakspesifikasian nih tentang apoteker sebagai manajemen kunci. Namun pada CPOB 2018 itu ditekankan bahwasanya apotekerlah sebagai pemegang atau berhak menjadi manajemen kunci. Ya, perbedaan itu ada di bab 5 yaitu bab mengenai produksi, di mana pada CPOB 2024 ini merupakan revisian dari 2018 yang menambahkan dua peraturan dari subbab yaitu bahan awal, di mana pada poin 5.8 menjelaskan mengenai standar mutu bahan awal yang didapatkan dari keterlibatan distributor berdasarkan prioritas urutan. Pada 5.19 itu ditentukan nih tentang penanggung jawab pengadaan bahan awal dari PBF yang dilaksanakan oleh apoteker. Dan selanjutnya itu ada pada bab 7 mengenai pengawasan mutu, di mana pada subbab bahan awal ditambahkan poin pada 7.19 mengenai mutu suatu batch bahan awal itu dapat dinilai dari sampel representatif. Kemudian pada subbab persyaratan pengujian bahan awal dan pengemasan itu dijelaskan nih mengenai pengujian kesesuaian terhadap spesifikasi yang dilakukan itu setiap kedatangan dan setiap batch. Kemudian pada bab 11 mengenai kegiatan alih-daya ditambahkan 3 peraturan langsung, yaitu pada bab umum mengenai poin 11.5, 11.6, dan 11.7, yang mana pada masing-masing poin tersebut membahas mengenai pengujian produk obat alih-daya harus dilakukan pada lab yang terverifikasi oleh CPOB. Ya, kita akan membahas nih mengenai perbedaan aneks antara 2018 dan 2024. Nah, bisa teman-teman lihat nih perbedaan antara aneks 2018 dan 2024, di mana pada aneks 2018 dan 2024 sama-sama memiliki 14 aneks. Namun apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu ada pada aneks kedua, aneks ke-6, dan penambahan aneks ke-14 pada CPOB 2024. Di mana pada aneks kedua CPOB 2024 ini merupakan suatu perincian nih dari CPOB 2018, di mana pada CPOB 2024 itu ditambahkan 2A dan 2B pada aneks kedua, di mana pada 2B ini mengenai pembuatan bahan aktif biologis dari produk biologis ini sudah terdapat pada CPOB 2018. Namun pada CPOB 2024 ini ditambahkan nih mengenai peraturan 2A pembuatan produk terapi advanced, di mana produk terapi advanced itu adalah produk terapi yang menggunakan DNA atau RNA, atau yang sering kita bilang adalah terapi gen. Nah, selanjutnya perbedaan ada pada aneks ke-6 mengenai pembuatan obat uji klinik,
di mana terdapat perubahan dalam subbab mengenai tanggung jawab unit mutu, di mana poin 2.12 itu menjelaskan nih tentang tanggung jawab utama unit mutu lebih rinci daripada CPOB 2018. Kemudian juga ditambahkan nih mengenai aneks 14, ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan juga prekursor. Kita akan membahas nih mengenai apa sih perbedaan CPOB 2024 dan 2012. Apakah perbedaannya signifikan atau tidak? Nah, teman-teman harus tahu antara CPOB 2024 dan 2012 ini memiliki perbedaan melalui bab 5, bab 8, dan bab 11 dari CPOB 2012. Di mana pada bab 5 CPOB 2012 ini membahas mengenai sanitasi dan higiena. Namun pada CPOB 2024 tidak memiliki yang namanya bab sanitasi dan higiena. Nah, di mana kita tahu teman-teman pada CPOB 2012 mengenai bab sanitasi dan higiena ini adalah mencakup atau membahas mengenai ruang lingkup sanitasi dan higiena dalam pembuatan obat. Ternyata bab sanitasi dan higiena ini pada CPOB 2024 ini adalah bab peleburan yang melebur pada bab personalia dan juga bab bangunan dan fasilitas. Kita akan membahas nih mengenai apa sih perbedaan aneks antara 2012 dan 2024. Di mana perbedaan aneks antara 2012 dan 2024 ini terdapat pada aneks kedua, aneks ke-12, aneks ke-13, dan aneks ke-14. Di mana pada aneks kedua dari CPOB 2012 ini membahas mengenai produk pembuatan obat produk biologi. Sedangkan pada aneks 2024 yang sudah kita sampaikan, di mana aneks ini terbagi menjadi dua, yaitu pembuatan terapi advanced dengan pembuatan bahan aktif biologis produk biologi. Nah, di mana pada aneks kedua dari CPOB 2012, pembuatan obat produk biologi, aneks ini tidak begitu membahas secara rinci mengenai persyaratan jenis obat produk biologi yang terspesifikasi. Selanjutnya adalah aneks ke-12 dari tahun 2012, di mana aneks ke-12 ini meliputi atau membahas mengenai cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, di mana aneks ini menjadi salah satu pedoman untuk yang berisikan langkah-langkah yang tepat untuk membantu pemenuhan tanggung jawab terhadap pengiriman dan penyimpanan produk, yang mana aneks ini juga menjadi pedoman dalam pengiriman dan penyimpanan dari produksi ke PBF atau distributor. Nah, sedangkan perbedaan lain yaitu pada aneks ke-12 dan ke-13. Aneks ke-12 dari CPOB 2024 dan aneks ke-13 dari CPOB 2012. Yang mana sama-sama melakukan tentang pelulusan parametris. Yang mana pada aneks ke-12 2024 ini mengenai uji pelulusan real time dan pelulusan parametris, di mana aneks ini lebih terperinci mengenai persyaratan dan penerapan uji kelulusan real time dan pelulusan parametris dengan pengendalian parameter kritis dan atribut material yang jelas, sehingga pengujian ini adalah pengujian yang alternatif dari pengujian akhir yang rutin dilakukan. Sedangkan pada aneks ke-13 tahun 2012 tentang pelulusan parametris, aneks ini merupakan aneks yang memberikan kepastian bahwa mutu produk tersebut sudah terpenuhi, namun tidak terperinci seperti aneks ke-12 tahun 2024. Selain itu juga perbedaan lain yaitu adalah penambahan aneks ke-14 dari CPOB 2024 mengenai peraturan yaitu obat narkotika, psikotropika, dan prekursor yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya mengenai perbedaan CPOB 2012 dan 2018 serta 2024. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian lihat pada CPOB peraturan CPOB 2012, 2024 dan 2018. See you, sampai jumpa.